Nah, oke teman-teman, kali ini saya akan kembali lagi ya membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia. Dan di sini mungkin saya membahas mengenai kontroversi ya. Mungkin ini ada yang bilang kontroversi dan juga ada bilang yang memang ini keputusan tepat ya dari pemain itu sendiri. Ya, walaupun terlepas dari semua itu, saya melihat bahwa kepentingan kita di sini adalah tentang membahas sepak bola. Yang jelas ini kita kaitkan terus dengan sepak bola. Oke, di sini kabarnya ya, memang ini sudah menjadi kabar pasti ya. Ada 9 pemain timnas ya yang saat ini mengikuti akademi kepolisian. Ada sosok Muhammad Ferrari, kemudian Kakang Rudianto, Ginanjar Wahyu, Frankie Misa, Ananda Raihan, Dimas Juliono, kemudian Faiz Maulana, Rabani Tasnim, dan juga Dava Fasya. Ya, ke-9 pemain ini adalah pilar timnas. Ini adalah pemain inti timnas Indonesia. Namun sepertinya kita dihadapkan dengan beberapa masalah ya. Karena memang ini adalah pemain penting dan Indonesia akan menjadi event atau akan menghadapi event-event besar seperti Asian Games. Nah, kita ketahui Asian Games yang awalnya memang dimulai tahun 2022 ini diundur karena China ya mengundurkan diri. Kemudian akan dihelat ya di tahun 2023 ini dan akan dimulai ya setelah saya baca ini kurang lebih setelah saya baca ini di tanggal 23 September. Nah, artinya di sini PSSI pun juga sudah menunjuk pelatih U20 ya yang akan dikirimkan di Asian Games ini, yakni Coach Indra Safri untuk menangani itu. Dan kemudian pemain-pemain yang akan diturunkan itu adalah pemain-pemain yang memiliki potensi sangat besar di usia 20 atau bisa dibilang pemain yang akan diturunkan adalah jebolan timnas U19 yang gagal di Piala Dunia. Dan salah satunya atau beberapa pemain itu adalah 9 pemain ini. Nah, kita baru akan masuk ke pembahasan teman-teman. Nah, yang menjadi permasalahan saat ini adalah dengan tidak adanya 9 pemain ini nanti ya, apakah timnas Indonesia nanti mampu untuk bersaing di Asian Games ya, karena tidak mungkin nanti di Asian Games ini kan rata-rata pemainnya adalah 23 tahun ke bawah, sedangkan di usia 22 tahun ke atas ya atau pilihan Sintayong lah itu akan dihadapkan ke kualifikasi Piala Asia ya, dan juga timnas senior di FIFA Matchday. Artinya sosok seperti Rizky Ridho, kemudian beberapa pemain lainnya seperti Marcelino ini pasti akan mengisi kekuatan timnas di asuhan Sintayong. Nah, sedangkan ya yang menjadi rasa kasihan saya ini adalah di skuad U20, karena kita hanya mengandalkan nama-nama seperti Ronaldo Kuate. Kemudian kita belum tahu bagaimana nanti skuad inti ya, karena ya kita ketahui untuk pelatihan ya akademi kepolisian yang dilakukan oleh 9 pemain ini adalah 5 bulan. Jika terhitung di bulan Juli ya, kita menghitungnya berarti di bulan Agustus, September, Oktober, November, Desember. Nah, di akhir tahun baru mereka selesai. Artinya ya kita tidak tahu ya, kita tidak bisa melihat apakah nantinya ya dengan absennya 9 pemain ini ya, skuad timnas Indonesia di U20 ini akan lengkap atau tidak ya, kita tidak tahu. Namun yang jelas menurut saya ini akan menjadi kerugian karena Indonesia ya lagi-lagi kita tidak tahu siapa pemain-pemain yang akan diturunkan ya, mungkin sosok seperti Hugo Samir, kemudian Ronaldo Kuate dan juga beberapa pemain lainnya itu bisa menjadi pengganti. Namun ya kita tidak bisa melihat skuad utuh. Nah, oke. Kemudian di sini saya mungkin langsung saja membahas dalam hal ini, apakah sebenarnya Indonesia dalam hal ini sangat perlu dengan pemain-pemain keturunan. Nah, kita sudah memiliki pemain-pemain inti yang sangat bagus, yang saat ini memang menjadi bagian penting di kelompok umur tersebut. Namun sepertinya untuk pelapis ya, untuk pelapis ini sangat sulit sekali kita mendapatkannya. Ya wajar saja ini bisa menjadi jawaban mengapa Coach Sintayong beberapa waktu lalu, kemudian beberapa bulan dan juga beberapa tahun yang lalu dia selalu mewanti-wanti kalau Indonesia itu butuh pemain-pemain keturunan. Indonesia ini butuh untuk mencari pemain-pemain yang memang memiliki ya kompetensi yang sangat luar biasa di luar negeri agar jam terbangnya meningkat. Dan hal ini
pun ya Coach Indra Safri juga sudah mengatakan bahwa sebenarnya Indonesia juga sangat perlu pemain-pemain keturunan tersebut. Ya, di sini saya melihat ya memang ada beberapa pemain yang memang sudah menginginkan sekali untuk membela timnas, seperti di sini ada Miliano Jonathan ya, pemain kelahiran 2004 asal Vitesse. Kemudian ada Jim Craig ya yang juga 2004 asal Vitesse. Kemudian ada beberapa pemain lainnya seperti Sam Dekers ya, juga kelahiran 2004, milik AZ Alkmaar. Kemudian ada beberapa pemain-pemain lainnya juga ya, seperti Joseph Simatupang ya. Kemudian ada beberapa pemain-pemain lain juga seperti Mark van der Marel ya, dan juga beberapa pemain-pemain yang masih banyak sekali ya. Maksudnya di sini adalah yang memang memiliki usia di bawah 22 tahun seperti Matthew Stanford dan semua itu mereka ingin membela timnas Indonesia. Dan yang menjadi permasalahan sekarang dengan adanya seperti ini ya, kita jangan sampailah berbicara tentang local pride saja, karena ini adalah kepentingan negara. Pemain-pemain keturunan ini juga memiliki hak yang sama untuk membela timnas. Artinya memang kita tidak boleh memisahkan atau memeta-petakan antara pemain-pemain keturunan dan juga pemain-pemain lokal. Kemudian saya melihat juga teman-teman, sebenarnya Indonesia ini jika diperkuat oleh pemain-pemain keturunan ya di usia muda pun ya, menurut saya juga tidak masalah selagi kita belum beres ya, selagi kita belum beres membenahi sistem kompetisi, kemudian membenahi bagaimana infrastruktur yang ada di Indonesia itu sendiri, karena menurut saya itu sangat penting. Dan jika terus-terusan ya itu tidak segera dibenahi ya, menurut saya sampai kapanpun kita tetap membutuhkan pemain-pemain keturunan. Teman-teman, sepertilah kurang lebih teman-teman yang menjadi polemik saat ini dengan tidak adanya 9 pemain inti. Kemudian apakah kita sangat membutuhkan pemain-pemain keturunan, bahkan lebih dari 5 bahkan 9 pun. Apakah kalian setuju dengan banyaknya pemain-pemain keturunan nanti untuk mengantisipasi kejadian-kejadian seperti ini? Silahkan kalian tulis di kolom komentar. You